Halo teman-teman, tahu gak sih tumbuhan kacang-kacangan di Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya edamame atau yang kita kenal sebagai kacang Jepang. Karena potensinya yang besar dan proses pembudidayaan yang menarik, kami ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana edamame ditanam, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, hingga panennya. Kenapa sih harus edamame? Karena edamame memiliki rasa yang lezat dan kandungan gizi yang tinggi. Maka dari itu, banyak loh masyarakat yang sangat meminatinya. Sayuran ini mengandung 9 asam amino esensial, sehingga menjadi sumber protein nabati yang sangat lengkap. Tingginya permintaan pasar dan nilai gizi inilah yang mendorong banyak petani menekuni komoditas ini, termasuk kelompok tani sayur langit, yang berada di dataran tinggi Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Salabintana. Kelompok tani ini mulai membudidayakan edamame sejak tahun 2021. Awalnya, mereka membeli benih dari Jawa Tengah, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai memproduksi benih sendiri. Sebenarnya, sayur langit ini tidak hanya melakukan penanaman ataupun pemanenan saja loh. Mereka juga kadang melakukan edukasi kepada Gen Z melalui program belajar langsung di kebun edamame mereka. Wah, semakin penasaran gak sih terhadap penanamannya? Yuk, langsung saja. Langkah pertama adalah menyiapkan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma, lalu diberikan pupuk kandang atau kompos sebagai dasar utama sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Setelah penyiapan lahan selesai, masuk ke dalam kegiatan penanamannya. Biasanya edamame menggunakan jarak tanam 40 x 20 cm atau 30 x 30 cm, tergantung kondisi lahan. Untuk memastikan tumbuhan ataupun edamame tumbuh dengan seragam, petani juga melakukan sebagian penanamannya dengan penyemaian agar pertumbuhannya dapat mencapai 100%. Dalam budidaya edamame, pastinya tetap dong melakukan perawatan yang meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Nah, untuk penyiraman biasanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Namun, ketika memasuki musim hujan, tidak melakukan penyiraman ya kawan. Dalam pemupukan sendiri, biasanya dilakukan 2 kali selama satu siklus tanam, yaitu menggunakan pupuk organik cair ataupun POC. Sayur langit sendiri tidak menggunakan pupuk kimia loh, sehingga kualitas tanah dan hasil panennya itu semakin bagus. Tak luput dari bertumbuhnya gulma, maka diperlukan yang namanya pengendalian gulma. Salah satu pencegahannya adalah dengan menggunakan plastik mulsa, namun tetap saja kita melakukan perawatan manual setiap minggunya. Nah, perawatan yang terakhir adalah pengendalian hama. Para petani di sayur langit mengutamakan pestisida alami loh, sehingga tidak meninggalkan residu berbahaya dan tetap menjaga kesuburan tanah. Pengendalian hama biasanya hanya dilakukan bila serangan hama sudah masuk ke dalam kategori yang sangat parah. Setelah melakukan perawatan dengan baik, timbal balik dari penanaman edamame adalah hasil panen. Waktu panen tumbuhan edamame di sayur langit kurang lebih memerlukan 80-90 hari, karena mereka menanam di dataran tinggi. Akan tetapi, buah yang dihasilkan justru lebih manis. Pada saat panennya sendiri, biasanya dilakukan pada pagi hari, dan sesekali mengajak pihak luar untuk melakukan kegiatan edukasi. Setelah proses pemanenan, edamame masuk ke dalam proses sortasi, di mana hasil panen yang jelek itu akan dipisahkan dengan hasil panen yang bagus. Setelah itu, masuk proses grading. Nah, hasil panen dipisahkan menjadi 3 kualitas, ada grade A, grade B, dan juga grade C. Nah, sayur langit hanya menjual edamame dengan kualitas grade A dan grade B, sedangkan grade C biasanya dibagikan ke para petani sebagai bentuk apresiasi dan bentuk kebersamaan. Setelah proses sortasi dan juga grading selesai, edamame dikemas menggunakan plastik khusus untuk menjaga kesegaran selama pengiriman. Seluruh rangkaian proses ini menjadi pondasi utama sayur langit untuk menghasilkan edamame berkualitas tinggi, sesuai dengan motto mereka, yaitu Fresh from Farm. Mereka menghadirkan edamame segar, organik, dan bebas bahan kimia. Produk yang benar-benar dipanen dari tanah yang sehat dan penuh perhatian.
Nah, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses budidaya edamame, mulai dari benih yang disemaikan, tanaman yang dirawat dengan penuh perhatian, hingga akhirnya menjadi sayuran edamame segar yang siap dinikmati. Perjalanan ini menunjukkan bahwa setiap tahap sekecil apapun memiliki peran penting dalam menghasilkan edamame yang berkualitas. Dari persiapan lahan, pemupukan organik, pengendalian hama alami, hingga proses panen dan sortasi, semuanya dilakukan dengan ketelitian dan komitmen yang tinggi. Inilah bukti bahwa kualitas terbaik tidak hadir begitu saja, tetapi dihasilkan dari kerja keras, pengetahuan, dan cinta pada tanah. Dengan demikian, rangkaian proses dari input berupa benih hingga output berupa edamame bukan hanya kegiatan bercocok tanam, melainkan wujud nyata dari dedikasi para petani dalam menghadirkan pangan sehat untuk kita semua.